Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilna Muna dari kelas MPIC pada matkul Psikologi Pendidikan. Saya di sini akan menerangkan tentang resuman dari materi tersebut. Materi pertama tentang hakikat psikologi pendidikan. Psikologi yaitu studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental. Tujuannya memahami sifat atau karakteristik dan kemampuan siswa, memilih metode mengajar yang efektif. Perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan kognitif, yaitu pembentukan pemahaman. Ada 4 tahap, yaitu sensomotorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Yang kedua, perkembangan sosio-emosional, yakni usia SD dan usia SMP sampai SMA. Yang ketiga, perkembangan moral Piaget, yaitu heteronomous morality atau pertimbangan moral berdasar aturan permanen dari luar, dan autonomous morality, yaitu pertimbangan moral berdasar pemahaman individu. Materi kedua tentang perbedaan individu. Intelijensi, yaitu kapasitas seseorang untuk menyelesaikan masalah. Intelijensi mencakup karakteristik dan dikembangkan interaksi dengan orang lain yang lebih terlatih. Intelijensi yaitu kapasitas untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Kepribadian, yakni pemikiran, emosi, dan perilaku individu. Temperamen, gaya perilaku dan cara khas dalam merespon. Gaya bahasa. Yang pertama, gaya impulsif atau reflektif, yaitu impulsif, cepat, dan reflektif, banyak pertimbangan. Yang kedua, gaya deep atau surface. Deep yaitu sesuatu yang mendalam, dan surface itu sebaliknya. Yang ketiga, gaya optimistik atau pesimistik, yaitu pandangan positif dan negatif tentang masa depan. Klasifikasi temperamen. Yang pertama, uneasy child, yang berarti bereaksi positif dan mudah adaptasi dari pengalaman baru. Yang kedua, a difficult child, yaitu bereaksi negatif dan lambat menerima perubahan. Yang ketiga, a slow to warm up child, yaitu lambat, agak negatif, dan intensitas suasana hati rendah. Anak berkebutuhan khusus, contohnya seperti disabilitas, kesulitan belajar, ADHD, autism, cacat fisik, gangguan emosi atau perilaku, dan lain-lain. Materi yang ketiga yakni tentang pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral yaitu perubahan terkait pengetahuan, perilaku, dan keterampilan berpikir. Perilaku yang dapat diamati, bukan proses mental atau dilihat dan didengar secara langsung. Penguatan dan hukum sebagai penentu proses pembelajaran dan perilaku. Classical conditioning, yakni asosiasi dari stimulus yang ada untuk menghasilkan respon, berguna untuk memahami kecemasan dan ketakutan siswa dalam belajar. Operant conditioning, yakni penggunaan konsekuensi untuk mengubah perilaku. Reinforcement, konsekuensi yang dapat meningkatkan perilaku, dan punishment adalah konsekuensi yang dapat mengurangi perilaku. Applied Behavior Analysis atau ABA. Analisis perubahan perilaku adalah prinsip-prinsip dalam operation conditioning untuk mengubah perilaku. 3 penggunaan ABA yaitu meningkatkan, membentuk, dan mengurangi perilaku. Pendidikan kognitif sosial, yaitu pengaruh timbal balik dari perilaku lingkungan, orang, atau fakta kognitif. Materi 4, teori kognitif dalam pembelajaran. Teori kognitif. Teori ini terkait dengan model pemrosesan informasi yang memiliki 3 komponen. Yang pertama, register sensorik, yaitu menerima info dari penglihatan, pendengaran, rasa, bau, dan sentuhan. Waktu penyimpanan informasi tidak lama atau beberapa detik. Yang kedua, memori jangka pendek atau short term memory, yaitu penyimpanan informasi dalam jumlah terbatas dan dalam waktu singkat. Yang ketiga, memori jangka panjang, yaitu penyimpanan informasi dalam waktu lama. Belajar dalam teori kognitif ada 4, yaitu bernalar, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan pengambilan keputusan. Problem solving, terkait dengan penemuan cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Langkah-langkahnya: pertama, temukan dan bingkai masalah. Kedua, kembangkan strategi bagus untuk pemecahan masalah. 3. Evaluasi solusi. Dan yang terakhir, pikirkan kembali dan tetapkan kembali masalah dan solusi.
Transfer dan forgetting. Transfer yaitu menerapkan pengalaman dan pengetahuan selama belajar dalam situasi baru. Tipe transfer yaitu situasi yang hampir sama, berbeda, dan otomatis atau tidak disadari. Yang kedua, forgetting, lupa terjadi karena tidak ditransfer ke long term memory dan adanya gangguan. Materi kelima tentang pengaruh motivasi dan emosi dalam belajar. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu ekstrinsik, yang berarti dorongan mengikuti kegiatan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, dan yang kedua intrinsik, dorongan mengikuti kegiatan sebagai sarana untuk mencapai tujuan secara pribadi. Perspektif motivasi. Yang pertama, perspektif behavioral, yaitu pemberian reward dan punishment merupakan kunci motivasi. Yang kedua, perspektif kognitif, yaitu pikiran seseorang dapat mempengaruhi motivasi mereka. Dan yang ketiga, perspektif sosial, yaitu kebutuhan berafiliasi merupakan motivasi untuk berhubungan dengan orang lain. Pengaruh kebutuhan atau need dalam motivasi belajar menurut Abraham Maslow yaitu fisiologis, rasa aman, cinta dan memiliki, penghargaan dan aktualisasi diri. Motivasi dan emosi. Motivasi yaitu faktor internal yang aktif dapat mengarahkan dan mempertahankan perilaku. Motivasi membuat seseorang untuk melakukan sesuatu dan menentukan tujuan. Emosi yaitu keadaan yang membuat orang senang, sedih, cemburu, dan lain-lainnya. Emosi yakni penyebab dan konsekuensi dalam belajar. Materi keenam atau yang terakhir yaitu manajemen kelas dalam pembelajaran. Manajemen kelas berfokus pada pemenuhan kebutuhan sosial siswa dan regulasi diri. Berguna untuk mengantisipasi munculnya masalah perilaku di kelas. Ada beberapa gaya belajar, yaitu yang pertama, gaya auditorium, yakni semua siswa duduk menghadap guru. Yang kedua, gaya tatap muka, yakni siswa duduk saling berhadapan. Yang ketiga, gaya offset, yaitu beberapa siswa duduk di meja tapi tidak saling berhadapan langsung. Yang keempat, gaya seminar, yaitu siswa duduk melingkar atau membentuk huruf U. Dan yang kelima, gaya cluster, yang berarti siswa kecil 4-8 duduk dalam satu meja saling berdekatan. Manajemen kelas ada dua strategi umum, yakni yang pertama menggunakan gaya autoritatif, yang berarti guru memberi kebebasan siswa berpikir dan berperilaku dengan pemantauan. Yang kedua, memanage kelas secara efektif. Selanjutnya, ada dua intervensi secara umum, yakni yang pertama tensi minor atau sedang, yaitu perilaku yang jarang terjadi dan tidak mengganggu kegiatan kelas seperti makan terlambat dan lain-lain. Yang kedua, perilaku agresif seperti perkelahian dan bullying. Sekian itu tadi hasil dari resumen materi tentang psikologi pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.